mohon berdiri. Ini di video loh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Ibu Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Siti Helmi kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para CGP yang telah memberikan waktu kepada saya pada hari ini guna memberikan sedikit saja tentang penyambutan mewakili dari kepala sekolah tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya kita sebagai di sekolah pendidik sudah pasti kita melaksanakan itu semuanya ya. Alhamdulillah dengan adanya budaya positif yang akan disampaikan pada CGP ini semua bisa kita laksanakan. Untuk materi yang akan disampaikan kita dengarkan baik-baik. Apa yang disampaikan kita cerna, kita berikan kembali kepada anak didik kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan itu mendapatkan hasil yang baik juga kepada anak kita semuanya. Pastinya kita semua sudah melaksanakan. Insya Allah apa yang akan disampaikan Bapak Ibu ini penerus kita semuanya bisa kita ambil hikmahnya dan sekolah kita akan lebih baik lagi. Makanya apa yang disampaikan materi yang hari ini terus kita ambil yang baik, yang baik, yang baik. Yang buruk kita buang, kita tingkatkan lagi. Dengan ada CGP semua akan lebih baik lagi, lebih maju lagi SDN Nagor 01. Semangat Nagor 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helmi. Baik teman-teman, untuk memenuhi waktu yang sudah disediakan, kami langsung saja untuk yang paparan pertama. Pergi ke toko membeli parfum dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum, semoga diseminasi ini bermanfaat. Untuk yang pertama kepada Ibu Siti Nur Hasanah kami persilakan. Siti Nur Hasanah atau dipanggil di situ. Lanjut ya Pak Bu, masih semangat nggak?
dorongan yang bikin semangat. Nah, biar durasinya agak panjang. Oke. Ya, saya punya tepuk semangat, tapi beda. Mohon Bapak Ibu berdiri ya. Mohon berdiri biar siapa tahu bisa berbagi. Mungkin udah tahu guru kelas 1. Ya, oke, saya. Tepuk semangat. Oke, satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Versinya mungkin beda ya, bisa kita variasi. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, ya. Tepuk semangat. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru. Jarang-jarang saya. Oke, saya lanjut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang kita tahu kan, kita sampaikan ke murid primer, sekunder, tersier gitu. Tapi yang kita bahas di sini adalah kebutuhan dasar untuk memenuhi segala keinginan kita. Jadi kebutuhan dasar maksud di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita akan kesenangan, akan mau apa sih kita? Biar kita senang, kita harus apa? Nah gitu. Lanjut. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia yang dimaksud di sini adalah yang pertama survival, bertahan hidup. Kita seringkali istilah itu memang pernah didengar, tapi dengan kita bekerja, saya rasa survival itu adalah dengan kita bekerja kita akan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, love and belonging, kasih sayang. Nah, pasti kita dalam keseharian, ibu ketemu orang rumah datang minta dipeluk anaknya kan gitu, dicium anaknya, apalagi anaknya yang masih kecil-kecil kayak anak saya. Ayo, apa kabar, assalamualaikum. Tadi belajar apa? Nah itu bagian dari kasih sayang. Begitu juga pulang ke rumah dengan istrinya atau suaminya, ya itu kebutuhan kasih sayang. Oke. Di sekolah juga bisa dilakukan seperti itu, kasih sayang kita kepada murid kita. Jadi murid itu membutuhkan kasih sayang, dapat kita lihat, oh ternyata si A itu nanti membutuhkan kasih sayang. Nah nanti ada beberapa contoh. Selanjutnya power, penguasaan. Tadi dibilang Bu Tuti tadi, kita penghargaan untuk saingan segala macam. Memang ada terbesit hal itu mungkin. Tapi di anak seperti di anak SD, saya rasa kebutuhan akan penguasaan diri, merasa mampu dari diri teman-temannya. Nah itu yang harus kita ketahui. Kita cari apa sih kebutuhan si A, si B, apa dia butuh kasih sayang. Seorang anak caper, ya kan ada istilah caper, cari perhatian, apa dia sedang butuh kasih sayang atau sedang butuh kebebasan atau penguasaan. Nah, yang keempat, kebebasan dikala kita melihat anak ingin olahraga tapi dia milihnya misalkan Pak Adit pasti olahraga basket, karena dia nggak mau main basket,
dia malah menang bola basket. Begitu juga dengan misalkan Bu Tuti atau Bu Nur Hayati kasih tema menggambar tentang pahlawan, tetap dia gambarnya tentang apa, karikatur, karakter kartun. Nah itu adalah bentuk dari kebutuhan anak murid kita untuk mendapatkan kebebasan. Selanjutnya fun, kesenangan. Kesenangan yang kita ketahui, Pak Alek itu kesana bersepeda tiap pagi. Apakah itu sebuah kesenangan? Ya mungkin bagi Pak Alek. Atau Bu Rina jalan kaki dari sekolah sampai ke stasiun misalnya. Apakah itu sebuah kesenangan atau apa? Nah itu. Itu Bu Rina juga mungkin kesenangannya lain dari kita semua, punya kesenangan yang berbeda. Lanjut tuh. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia lewat tuh. Kebutuhan dasar manusia itu kita dapat identifikasi dari anak-anak yang umpama dia sedang marah, menyendiri. Anak kita sendiri kan kita hafal di rumah. Ketika anak si kakak, kenapa kak? Taunya ada keinginan yang tidak bisa dia miliki. Misalkan adiknya malah dibelain sama ibunya. Nah itu ada satu kebutuhan yang namanya kebutuhan penguasaan atau kebebasan yang terintervensi dari orang tuanya atau dari temannya, bisa di sekolah atau gurunya sekalipun. Makanya kita coba kita berbagi kebutuhan anak itu yang harus kita identifikasi, lalu kita rencanakan bagaimana anak itu harus dilayani gitu. Selanjutnya nilai kebajikan besar. Tadi udah dibahas sedikit sama Bu Siti. Nilai kebajikan. Kalau kebajikan berarti kebajikan apa? Bu Husna, kebajikan? Kebaikan Bu Tuti. Universal berarti sifatnya umum. Di sini yaitu baik, menjaga kebersihan baik. Di Amerika yang menjaga kebersihan baik buat kesehatan. Di Jawa, di Madura atau dimanapun. Jadi sifat kebajikan universal itu bukan berarti di dalam sebuah peraturan, di dalam sebuah satu lingkungan saja, tetapi menyeluruh. Lanjut, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ketika kita mencoba permisi di depan orang Malaysia tanpa mengucapkan kata ataupun mengucapkan bahasa Indonesia, tapi mereka mengerti, oh orang itu sedang melakukan permisi, ya kan gitu. Atau minta tolong atau minta maaf dengan sebuah gerakan tubuh. Nah itu dimengerti. Jadi itu sebuah kebajikan yang dipahami secara menyeluruh yang sifatnya universal. Lalu yang kedua, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan ya. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, nanti teori kontrol dibahas sama Ibu Nurhasana. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik yang tadi lahir dari dalam diri, dorongan dari dalam diri itu akan lahir untuk berbuat kebaikan atau kebajikan universal tadi. Menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan dari sebuah institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Nah ini di lingkungan pendidikan, khususnya di kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, sejalan dengan itu di program di Ibu Primary Years, program PYP itu sama. Posisinya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, simpati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah inilah yang tadi dibilang kebajikan universal itu berlaku di setiap di lintas agama, di lintas suku, bangsa, bahkan negara. Itu yang dimaksud kebajikan universal yang berlaku di setiap organisasi dimanapun. Selanjutnya next ya, contoh selanjutnya adalah untuk keterampilan hidup. Dapat dipercaya lurus hati, dapat dipercaya jujur, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, tidak memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya the 7 essential virtues, the 7 esensial dasar. Ya, kebaikan 7 kebaikan dasar yang berlaku sama: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, saya rasa dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu yang berlaku sama di setiap wilayah. Lanjut Bu. Ya, contoh nilai-nilai kebajikan di sebuah institusi atau organisasi. Proyek nilai kebajikan. Yang pertama, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Ini artinya dari keterus-terangan itu harus ada keberanian, kebahagiaan, dan pada akhirnya itulah nilai apa? Nilai yang terkandung dari ini semua adalah nilai tanggung jawab. Selanjutnya kebersihan, santunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, ada bertujuan, dermawan, apa ini? Kebenaran, keberaturan, lurus hati. Keberaturan dan lurus hati. Ini tabel proyek nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bu, next. Nah, ini ada sedikit ya Bu, kita sama-sama mencoba menebak atau menyesuaikan yang tadi, nilai kebajikan yang mana yang masuk ke apa. Ini masuknya ke apa gitu. Kembalikan barang ke tempatnya. Contoh, kejujuran. Ya, Bu Eni kejujuran, Bu Ana kejujuran. Ada yang lain? Mengembalikan barang ke tempatnya apa? Disiplin, jujuran. Ya tabelnya Pak. Tabelnya lagi, lihat tabelnya lagi. Tabelnya lagi balik Bu Siti, tabelnya balik. Kembalikan barang ya. Lurus hati. Tanggung jawab pasti. Tanggung jawab Bu Helmi, bisa jadi kejujuran. Ya. Lanjut. Bu Siti, balik. Nah, kita cek. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, menghargai. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin apa? Tanggung jawab apa? Penghargaan. Kita biar TKD-nya nggak potong, kan itu penghargaan. Tanggung jawab. Oke, itu bonusnya, betul bonusnya. Nah, lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa tuh? Dilarang melakukan kekerasan. Toleransi boleh. Menghormati, tenggang rasa. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa? Kesehatan. Apa? Lurus hati. Masya Allah, itu pasti. Iya, lurus hati. Insya Allah lurus hati. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, budaya kita nih yang kita kemarin apa? Budaya antri. Disiplin bisa. Apalagi Bu? Disiplin. Tanggung jawab. Kita perlu jawabannya Bu Siti. Tereng. Iya. Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Jadi ketika anak di kelas minjem spidol ke kita, ke guru, nggak dibalikin, taunya udah di meja temennya. Nah, itu harus ada nilai kebajikan yang harus kita tekankan pada anak tersebut. Tanggung jawab. Dilarang orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
menghormati orang lain dan komitmen. Menghormati orang lain nilainya di mana itu ya? Kalau dari kehadiran 15 menit gimana? Mungkin belajar tidak apa Bu? Tidak mengambil hak orang lain. Ya. Anak yang murid atau tidak tapi pelayanan. Ya, Bu Helmi, menurut Bu Helmi, untuk menghormati orang lain, kalau ketika dia terlambat, berarti dia mengganggu teman yang lain yang belajar. Seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu nilai kebajikannya adalah keselamatan buat pribadi dan orang lain. Selanjutnya dilarang penggunaan narkoba, ya, kesehatan dan keselamatan, karena narkoba yang sekarang beredar katanya ada permen atau sirup sasetan, bahkan ada, nah itu yang membahayakan, dan kita harus peka terhadap makanan atau minuman yang ada di sekolah atau bahkan di rumah untuk kesehatan dan keselamatan kita. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, tadi menghormati orang lain dan bersabar. Menghormati antrian orang lainnya, betul Bu Eri. Menghormati orang lain sesuai dengan urutan. Nah, itu bisa masuk juga disiplin ya Bu. Sebenarnya bisa ya. Ya, lanjut Bu Siti. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti kita sudah buat di kelas. Kesepakatan kelas, peraturan kelas, bahkan ada kata apa ya, tata tertib kelas. Setelah saya mempelajari ini, materi ini, ternyata peraturan tata tertib kelas itu belum benar menurut teori dan materi yang saya dapat ini. Artinya, atau bahkan kesepakatan kelas itu belum menjadi sebuah keyakinan yang tadi dibahas sama Bu Siti. Keyakinan itu harus muncul motivasi dari diri agar tertanam dan terus-menerus konsisten terlaksana. Selanjutnya Bu Siti, keyakinan kelas. Next. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja ya tadi? Beda apa Bu? Butuh lagi nih, dapat bakso dua. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh anggota kelas. Nah, terus dibahas. Kalau peraturan itu biasanya hanya guru aja yang membuat peraturan. Nah, belum tentu di-sharing ke anak murid, diajukan maunya apa ini, terus dikasih peraturan dan ada sanksinya. Kalau kamu nggak berbuat bagaimana, kan karena kamu sendiri yang membuat. Cakep, tepuk tangan buat Bu Tuti. Pemahamannya lebih dari saya kayaknya. Terima kasih Bu Tuti, masukan. Jadi keyakinan kelas itu yang kata Bu Tuti sudah disepakati bersama. Lalu yang peraturan kelas bisa saja dibuat oleh guru, anak-anak terintimidasi untuk melaksanakan. Gitu. Jadi artinya ada unsur eksternal untuk dia melakukan kesepakatan atau peraturan kelas. Ya betul sekali, Bu Tuti, terima kasih. Lanjut. Jadi keyakinan kelas yang di sini yang dimaksud tadi bukan sekedar dari kesepakatan. Jadi ternyata ini bukan sekedar kesepakatan yang tadi kita sama-sama pahami. Ya, ternyata keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa yang bersifat universal. Tadi kebajikan universal. Jadi keyakinannya itu jadi sudah disepakati, tapi itu benar-benar dari motivasi, ya betul, dari motivasi internal dari hati. Selanjutnya peraturan kelas. Apa bedanya tadi? Dibuat oleh guru yang bersifat satu arah, mendikte, mengharuskan, dan akhirnya melaksanakannya dengan terpaksa. Guru kelas 1, mantap Bu. Terima kasih. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Nah, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Nah, Pak Eko, jawab Pak Eko. Lanjut.
peraturan tentang menguasai saat kita melakukan mengendarai motor, saya rasa mau kemana? Ke situ doang, gak usah pakai helm. Kan gitu kan? Ke situ doang, gak usah pakai helm, gak ada polisi. Nah artinya helm itu hanya sekedar untuk mengukurkan agar kita tidak ditilang. Padahal ya itu kan kita harus yakin bahwa keselamatan tadi, nilai kebajikannya, keselamatan diri, kesehatan mungkin ditutup biar nggak kena debu. Lanjut, apa peraturan? Mengapa ada? Oh ya lanjut. Mengapa? Oke, kita bahas sebagai yang mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Mengapa? Balik, laki-laki yang tidak merokok. Ya, sedikit aja menjawab benar apa enggak itu belakangan. Banyak mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Karena kita ini di dunia pendidikan ya, institusi pendidikan, jadi segala hal yang bersifat, mohon maaf, ada mengarah kepada keburukan, tapi bukan berarti merokok. Ya. Jadi memang kita lagi ada di institusi pendidikan, jadi ya kita harus mengajarkan hal-hal yang baik, yang tadi berkarakter positif, itu aja sih. Makasih balik. Masya Allah, ini laki-laki yang nggak ngerokok bukan berarti karena dia nggak jantan, ya kan? Tapi kan, tapi karena sayang diri, kesehatan dan mungkin keselamatan di keluarga, ya kan gitu. Itu tahu. Terima kasih. Ya Pak Eko, berhenti ngerokok kalau bisa. Lanjut. Keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Itu keyakinan tuh. Jadi bukan sepakat karena ada, ya ini peraturan, nggak pakai helm tilang, bukan karena itu. Itu juga buang sampah di kelas, bukan karena sebuah kesepakatan atau peraturan tadi, tapi menimbulkan. Jadi keyakinan kelas itu garis bawahnya adalah kesadaran diri, betul, motivasi yang benar. Lanjut Bu. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan. Daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu tadi, merasa diatur, terintimidasi, dan akhirnya dia melakukannya tidak konsisten dan komitmen. Lanjut Bu Siti. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang tadi, kebajikan universal yang harus disepakati bersama. Lanjut. Brainstorm goal. Goalnya, tujuannya suatu keyakinan kelas, goalnya adalah akan lebih memotivasi seseorang untuk melakukannya dari dalam diri, bukan karena sebuah kesepakatan atau peraturan. Jadi orang yang melakukan keyakinan kelas itu tergerak dari hati dan kebutuhan yang tadi saya katakan, kebutuhan kesenangan, keselamatan dan lain-lain. Lanjut Bu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, sifatnya umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Pernyataan positif, jadi tidak ada kata sedikit saya singgung, tidak ada kata dilarang, tidak boleh, apalagi jangan dan lain sebagainya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya hanya sedikit, sesuai dengan kondisi kelas, sekolah, sehingga mudah diterapkan.
semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi murid yang diam, yang dinilai agak susah diatur atau yang pintar sekalipun harus sama-sama mengusung keyakinan kelas. Lanjut. Aduh, maaf mau nanya itu Ya, sifat silakan. abstrak itu apa sih maksudnya nggak kelihatan? Maksudnya apa abstrak? Ya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, jadi bebas. Jadi maksudnya abstrak tuh yang terpikir oleh si A, misalkan Bu Tuti coba bikin sebuah keyakinan kelas. Coba satu. Kadang kan yang nggak di luar pikiran kita, Pak, nggak pakai dasi nggak boleh masuk. Lah itu, jadi ada unsur toleransi yang harus kita terapkan juga, walaupun ada di situ kesepakatan yang mungkin agak berat dilaksanakan. Pemikirannya maksudnya. Ya, Pemikiran. ya, dalam membuat keyakinan kelas. Pemikiran yang Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari tadi kebajikan-kebajikan yang sifatnya universal, selanjutnya disepakati, dan disepakati itu bukan hanya kesepakatan, tapi timbul dari semua warga kelas, dari hati warga kelas. Lanjut Bu Siti. Tahap pembuatan keyakinan kelas, saya rasa halaman berapa? Halaman berapa? Masih materi saya? Oh ya, nih. Tahap pembuatan keyakinan kelas ya tadi. Guru menjelaskan tentang keyakinan kelas tadi ya Pak Bu. Jadi keyakinan kelas itu dari nilai-nilai kebajikan yang sama di setiap wilayah daerah, tidak boleh berisik, tidak boleh apa. Tapi dari kata tidak, jangan segala macam itu diubah ke kata yang positif. Nanti dibahas sama Bu Ani. Setiap murid menempelkan sticky note di papan tulis, menyimpulkan dan menuliskan keyakinan kelas, menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat, menandatangani keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas di kelas. Sama yang sudah kita lakukan, tapi titik garis bawahnya itu adalah menimbulkan motivasi internal dari murid. Jadi semua yang disepakati itu harus memang muncul dari dalam diri. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya cukup sekian. Oh ya, contoh keyakinan kelas 3B nih. Kesepakatan kelasnya apa nih? Dilarang makan. Ya, lalu salaman, berjabat tangan, menggunakan atribut yang lengkap, piket, bermain bersama. Ya, itu contoh keyakinan kelas 3B. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengimplementasikan keyakinan budaya positif kesepakatan kelas yang harus diyakini dari diri kita dan murid masing-masing. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Pada materi 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah dengar atau bagaimana? Ya, 5 posisi kontrol ini yang kita perankan sehari-hari pada peserta didik. Nah, contoh nih, 5 posisi kontrol penghukum. Jadi ketika murid terlambat dihukum. Nah, Bapak Ibu masih merasakan itu enggak, atau masih melakukan itu pada murid? Terlambat mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas rumah. Nah, kemungkinan jika hal itu masih dilakukan, baiknya tidak kita lakukan lagi. Karena apa? Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah teman, menjadi teman maksudnya. Seakan-akan kita menjadi teman si peserta didik, pemantau ataupun manajer. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru ini ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya ada posisi penghukum.
seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Jadi guru-guru menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya, jangan ulangi lagi, patuhi aturan saya, selalu, kamu selalu salah, kamu selalu salah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, yaitu pembelajaran berhasil dengan caranya si guru tersebut. Gitu. Jadi insya Allah di sekolah kita sudah tidak ada lagi yang namanya menghukum, menghitung, membersihkan toilet, menyapu lapangan. Insya Allah di sekolah kita sudah tidak ada. Selanjutnya posisi penghukum, hasilnya adalah orang peserta didik kita akan merasa mentalnya itu jadi pendendam, marah, bersifat agresif. Bisa jadi setelah dihukum, balik ke kelas, duduk, dia akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah, murid tersebut melihat motor kita atau guru tersebut, entah itu mobil, bisa jadi dicoret-coret karena ada rasa dendam, emosi, marah. Selanjutnya posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, tetapi menggunakan teknik agar kata-kata keluar lembut itu seakan-akan ibu sangat kecewa dengan kamu kemarin kan sudah. Nah, bapak kecewa sekali sama kamu. Jadi si murid itu merasa bersalah dengan penekanan guru tadi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begitu? Nah, di posisi murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Padahal bisa jadi anak itu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya posisi merasa bersalah, membuat rasa bersalah hasilnya akan apa? Anak tersebut seakan-akan tidak bisa membahagiakan orang lain, merasa gagal. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Kenapa? Karena emosi yang akan ditanamkan pada anak tersebut lebih dalam. Murid menahan perasaannya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya sewaktu-waktu dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya. Sudah kumpul amarahnya, tiba-tiba bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain karena marahnya sudah ditahan berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Murid tersebut akan melampiaskan kemarahannya yang besar, tidak terduga. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Kadang kita ke murid, ya saya sendiri masih melakukan, tapi dengan materi ini yang sudah saya dapat, alhamdulillah, coba kita bukan mengurangi lagi, tapi meniadakan guru sebagai teman posisi. Ayo dong, bantu Pak Guru, nanti dimarahin kepala sekolah. Ayo dong, biar Pak Guru nggak dimarahin. Ayo dong, Ibu Guru, coba bantu Ibu Guru dong. Atau seperti kata-kata itu yang bisa membuat peserta didik menjadi berasa seperti teman kepada guru. Nah, itu menimbulkan apa? Hasil yang ditimbulkan adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, tapi dengan guru itu saja. Pada
pada guru itu saja. Tapi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut, misalkan ke saya, dan mengandalkan ke saya. Ketemu Pak Alek, ke Pak Adit, atau ke Pak Nugroho, ya dia enggak seperti teman. Jadi pada posisi ini, misalnya Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Rafa akan berbuat sesuatu, melakukan sesuatu karena suruhan saya saja. Belum tentu disuruh Pak Adit, Pak Dok itu mau. Jadi gitu. Jadi hasil yang didapat ketika kita memposisikan diri sebagai teman adalah seperti itu. Selanjutnya, tadi sudah posisi penghukum, membuat rasa bersalah teman. Sekarang kita ke posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ketika guru mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, murid-murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat membicarakan hubungan pribadi kita dengan murid. Bagi seseorang yang dalam posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang seharusnya kamu dapat? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku peserta didik atau seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan daftar cek. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Itu. Apa hasilnya ketika kita sebagai guru melakukan posisi pemantau? Yang dihasilkan adalah murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan, memahami sanksi yang akan didapat ketika peraturan itu tidak dilakukan atau dilaksanakan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, namun menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi konsekuensi yang kita berikan kepada murid itu malah membuat tadi ketiga pelajaran yang saat itu harus dilaksanakan. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Jadi yang semestinya kita ikut istirahat, jadi kita memantau murid yang dapat konsekuensi tadi. Ketika murid belum menyelesaikan tugasnya, diberikan waktu 15 menit setelah pulang sekolah. Nah, jadi guru ikut memantau, jadi mundur waktunya. Konsekuensi yang dia dapat, ya dia pulang lebih lambat. Karena terlambat 15 menit, kamu pulang lebih 15 menit lebih lambat dari yang lain. Nah itu. Jadi kita sebagai guru ikut memantau. Nah pada posisi pemantau ini ada hasilnya juga. Apa hasilnya? Karena hasilnya adalah ya tadi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi murid merasa 15 menit terlambat, ntar pulang sekolah juga ditemenin bu guru, pak guru 15 menit. Nah itu, jika itu terus berlangsung maka yang harusnya anak itu sudah pulang, guru bisa mengerjakan yang lain, akan tersita waktunya hanya untuk memantau dan menemani murid tersebut. Posisi kelima yang terakhir adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali
kepada kedua posisi tersebut, akan kembali pada posisi teman dan pemantau jika diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid dan bagaimana memperbaiki kesalahan yang dialami atau yang ada. Nah, pada posisi manajer, seorang manajer berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan keras tadi. Apa kamu meyakininya? Ya kan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah itu. Jadi kita setelah membuat keyakinan keras, terjadi kekeliruan pada anak. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai manajer dengan mempertanyakan kesepakatan atau keyakinan yang tadi sudah dibahas, keyakinan kelas. Nah, jika kamu memperbaiki hal ini, maka hal ini menunjukkan tentang apa pada diri kamu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer seperti itu. Nanya, yakin gak tadi setelah nanya keyakinan, bagaimana cara kamu memperbaiki selanjutnya dan seterusnya. Seperti yang sudah kita bahas keyakinan kelas di depan tadi. Jadi murid itu akan kembali ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, kita tanya keyakinan kelasnya. Jadi murid yang merasa bersalah tadi tidak benar-benar tertanam amarahnya, tapi dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Karena dengan keyakinan kelas tadi bahwa tadi murid misalkan keyakinan kelasnya datang sebelum jam 6.15. Ketika anak itu terlambat, maka dirinya merasa, oh saya salah, besok saya harus bagaimana memperbaikinya. Nah, seperti itu. Jadi ada koreksi dari dirinya sendiri, dia memperbaiki dirinya sendiri dan harus melakukan sesuatunya yang lebih baik lagi. Lanjut. Hasil dari posisi manajer tadi adalah maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, nampak sedih. Tapi pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Contoh kasus, dan nanti videonya seperti ini. Selanjutnya kita masuk segitiga restitusi. Bapak Ibu tadi setelah nonton videonya, kita mungkin lebih memahami posisi kita sebaiknya pada posisi apa. Penghukum masih kita jalani sebagai teman, pemberi rasa bersalah, pemantau atau manajer. Semoga kita semua sebagai guru mampu mengaplikasikan posisi manajer pada diri kita di kelas maupun di sekolah.
Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Itu menurut dosen 2004. Segitiga restitusi adalah sebuah tindakan yang memudahkan para guru dan orang tua tahapan untuk dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi pada segitiga restitusi ada 3 tahapan menstabilkan identitas. Nanti kita tampilkan videonya. Ya. Pada menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas yaitu dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dari tadi video yang tadi bisa kita simpulkan seperti ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau yang benar. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Videonya setelah kita tonton ya tadi videonya, menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi murid kita melakukan refleksi, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik, Bapak atau Ibu guru tidak tertarik cari siapa yang salah atau yang benar. Nah, itu seperti tadi di video kita. Memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus meremeh, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita, namun bila dilakukan tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu meluruskan tindakan tadi, sudah menstabilkan lalu memvalidasi tindakan yang salah. Boleh kamu melakukan itu dengan alasan, kamu pasti punya alasannya apa. Nah, baru setelah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini videonya. Menanyakan ya sedikit terbuka ya, menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menanyakan keyakinan termotivasi dari internal. Ketika identitasnya sudah sukses, telah tercapai langkah tadi, jika laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Sebelumnya kita bahas kebajikan universal dan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tuh. Jadi menanyakan keyakinan. Jadi kita dapat simpulkan tadi Ibu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Jadi tidak termarginalkan oleh teman-teman. Selanjutnya pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan videonya. Ya, sudah habis Bapak Ibu. Mungkin video tadi bisa membantu menjadi lebih paham. Insya Allah kita saling berdiskusi dalam melakukan restitusi di sekolah, khususnya di kelas kita sendiri. Kelas kita berdasarkan bisa dilakukan 2, 3, 4 dan bahkan di kelas 5 dan 6. Di SMP dan di SMA juga bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan mungkin atau ada tambahan, atau Bapak Ibu bisa simpulkan, ya silakan Ibu berurut ya satu-satu atau gimana? Ya boleh. Silakan. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang sudah saya dapat saya bagikan ke Bapak Ibu sekarang ini bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi Bapak Ibu mungkin jika ingin diaplikasikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.